Sehingga akhirnya satu-satunya negara yang berani memberikan pertolongan kepada Bosnia, Indonesia. Waktu itu dipimpin Presiden Soeharto. Bahkan satu-satunya presiden dunia Islam yang berani turun di lapangan, turun ke Bosnia, itu Soeharto, Pak. Yang waktu itu PBB angkat tangan, tidak mau bertanggung jawab terhadap keamanan Soeharto. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah itu cukup menegangkan itu. Ajudan Pak Harto waktu itu benar-benar sampai bersih tegang dengan intelijen Mossad. Hampir tembak-tembakan itu, Pak. Hampir saling tembak. Tapi alhamdulillah tidak terjadi korban. Nah, ajudan Pak Harto itu sekarang jadi Menteri Pertahanan. Siapa? Jenderal Safri Samsudin. Itu sekarang jadi Menteri Pertahanan. Dulu beliau ngawal Pak Harto. Berani, Pak. Padahal PBB sudah angkat tangan, tidak bertanggung jawab terhadap keamanan Soeharto ketika masuk ke Bosnia. Alhamdulillah, luar biasa ini. Nah, kira-kira Pak Mulyono berani tidak berangkat ke Bosnia? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang sudah kita bahas pada 2 Jumat yang lalu, Masya Allah, benar-benar menambah keyakinan keimanan kita akan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang tahapan-tahapan sebelum munculnya fitnah Al-Masih Dajjal. 2 Jumat yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana Rasulullah mengabarkan qala Rasulullah SAW taghzuna jaziratul Arab fayaktauhallah thumma farisa fayaktauhallah. Kalian akan menaklukkan jaziratul Arab fayaktauhallah, dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis menafsirkan itu maknanya diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Thumma farisa fayaktauhallah, kemudian kalian akan menaklukkan Persia dan Allah akan menaklukkannya. Artinya diktator Syiah Rafidhah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Masya Allah, benar-benar tahap demi tahap sudah mulai terjadi. Mulai dari, walaupun di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah terjadi ikhtilaf, perselisihan pendapat tentang jumlah Jaziratul Arab. Jaziratul Arab itu
Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Diktator yang sudah tumbang mulai dari Yaman, Abdullah Saleh Ali, tumbang. Kemudian yang kita saksikan baru-baru ini, Suriah, ya, Syiah Nusairiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, Syiah Nusairiyah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itu fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan nanti diktator Syiah Rafidah Persia, yaitu Iran, akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Jadi ini semuanya sedang bergerak tahap demi tahap. Kemudian kalian, ya, Persia, tanda-tandanya sudah mulai nampak. Kemudian kalian thumma taghzunatur Rum fayaktauhallah. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom dan Allah akan menaklukkannya. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Halab yang nanti Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah akan terjadi di A'ma Audabik, yaitu Halab, Aleppo. Ini tempatnya. Di sana ada A'ma, satu danau yang luas, dan Dabik, satu padang yang luas. Alhamdulillah, tahun 2012, setelah pasca saya sembuh dari racun yang masuk ke otak saya, setelah operasi di rumah sakit Jeddah, rumah sakit kerajaan Saudi, alhamdulillah setelah 2 bulan saya berangkat ke Suriah, hampir 2,5 bulan. Dan saya berangkat dari Jabal Akrot. Jabal Akrot itu mayoritas keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu banyak menetap di kawasan Jabal Akrot. Itu provinsi Latakia. Saya berangkat dari Jabal Akrot, provinsi Latakia, itu berangkat ba'dal subuh. Nyampe di Halab, Aleppo, itu sudah jam 2 siang. Jadi di Aleppo itulah Rasulullah mengabarkan Halab akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Itu. Bahkan Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi peperangan, Rasulullah mengabarkan di belakang Rom ada 80 ar-royah, 80 panji, 80 negara. Sekarang di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Sebelum terjadi malhamah peperangan itu, kaum muslimin berdamai dengan Rom. Setelah itu akan terjadi malhamah peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Padahal ini belum terjadi. Tapi Rasulullah mengabarkan 1446 tahun yang lalu, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan mati syahid. Dan sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan al-falah dari sisi Allah. Dari peperangan antara kaum muslimin dan Rom, yang di belakangnya ada 80 ar-royah panji, 80 negara itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Halab sudah dibebaskan. Tinggal peperangannya. Halab sudah kembali dari Syiah Nusairiyah, sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Tinggal peperangan itu belum terjadi.
Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian puncaknya Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Itu tahap-tahapan sebelum Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Jadi Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Dajjal itu Allah munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Isfahan, Iran. Disitulah Allah akan munculkan Dajjal. Jadi Dajjal itu Imam Mahdinya Syiah Rafidhah. Di belakang Dajjal itu kata Rasul ada 70.000 orang-orang Yahudi memakai at-toyalisah, jubah kebanggaan seperti sorban itu yang ditutupkan kepalanya sampai ke dada itu, at-toyalisah. Dan siapa yang akan membunuh Dajjal? Rasulullah mengabarkan itulah Nabiullah Isa alaihissalam akan diturunkan dari langit ke bumi. Jadi Rasulullah mengabarkan tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit kedua turun ke bumi. Apabila kamu telah melihatnya, kata Rasulullah, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya itu seakan-akan meneteskan air mata, meneteskan air, tapi tidak basah. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di mana Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan, itu di Menara Putih, Masjid Al-Umawi. Alhamdulillah, masjid ini sudah dibebaskan barusan saja. Itu persis letaknya sebelah timur kota Damaskus, Suriah. Ini. Disinilah nanti Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi sebelum waktunya, sebelum subuh. Nabiullah Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam sholat subuh berjamaah. Tapi Nabiullah Isa alaihissalam menyerahkan kepada Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa tugas yang diemban oleh Nabiullah Isa alaihissalam? Yang pertama, beliau membunuh Dajjal. Artinya meruntuhkan sistem pemerintahan dunia global yang menjadikan manusia ini sebagai budak iblis. Karena sekarang ini kalau kita saksikan dikendalikan oleh elit global. Karena Dajjal itu di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi. Dan sistem Dajjal itu benar-benar sudah mengglobal. Ya kan? Dikendalikan oleh elit global. Yang jumlahnya saat dunia ini cuma 1%. Nah. Yang kedua, Nabiullah Isa alaihissalam akan menghancurkan salib. Jadi konsep teologi Trinitas atau 3-in-1 itu akan dihapuskan. Kemudian yang ketiga, membunuh babi, artinya meluruskan pola makanan halal dan haram. Menghapuskan jizyah, pajak. Jadi pada saat Nabiullah Isa alaihissalam sudah tidak ada lagi tax amnesty. Sudah tidak ada lagi pajak. Walaupun bulan Januari pemerintah akan menaikkan pajak 12%. Itu sudah ditegaskan sama Presiden Prabowo, itu untuk barang-barang mewah. Jadi kenaikan pajak 12% itu bukan untuk orang miskin, tapi untuk orang-orang kaya yang beli barang-barang mewah. Kemudian
menundukkan kekuatan-kekuatan kufur di seluruh dunia. Itu tugas yang diemban oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan puncaknya nanti akan menghancurkan bangsa perusak, yaitu Ya'jud wal Ma'jud. Insya Allah dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam ini sumber fitnah akhir zaman. Setelah fitnah Duhaimah itu puncaknya Allah munculkan fitnah Dajjal. Jadi insya Allah orang-orang mukmin akan hidup tanpa gangguan fitnah. Dan itu masanya dari kalangan ulama-ulama hadis menafsirkan kurang lebih sekitar 8 tahun, 8-7 tahun. Itu. Dan ada juga infonya Nabi Isa alaihissalam akan menikah seperti layaknya sebagai manusia, dan nanti beliau juga meninggal seperti layaknya manusia. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kemarin sudah membahas tentang perspektif ideologis, historis tentang perang salib. Sudah saya sampaikan pada 2 Jumat yang lalu, bagaimana perang salib itu terus berlangsung ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, yang paling fenomenal, yang paling tragis menimpa umat Islam, yaitu tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Umat Islam di kawasan Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis itu hampir kurang lebih 70.000 yang dibunuh oleh kolaborasi antara Yahudi dan Nasrani. Dan ini sebuah ilustrasinya. Bahkan Hitler, dia tokoh perang, pakar sejarah Kristiani, dia tulis sebuah buku namanya diberi judul The Reproach of Islam. Jadi tujuan perang salib itu bukanlah untuk membebaskan kota Al-Quds saja, Yerusalem. Tetapi sasaran utamanya adalah penghancuran Islam dan pemusnahan massal kaum muslimin. Jadi genosida itu sudah jadi keyakinan Yahudi dan Nasrani. Jadi genosida, pemusnahan massal kaum muslimin itu sudah terjadi sejak 15 Juli 1099 Masehi sampai hari ini. Tidak pernah selesai. Dan itu akan sampai yaumil kiamah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya, kata Allah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam ini, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Bahkan pakar sejarah Kristiani yaitu Karen Armstrong, dia tulis, diberi judul Holy War, diterbitkan di London 1991. Jadi dia tulis perang salib itu dimulai 25 November 1095 Masehi, saat Paus Urbanus II menyerukan crusade perang salib. Bahkan Paus mengimbau agar para ksatria Kristen menghentikan konflik antar mereka dan bersatu padu menghadapi musuh Tuhan. Jadi umat Islam itu dikatakan musuh Tuhan. Bahkan Paus Urbanus II memberikan sebutan the Turks. The Turks itu umat Islam itu bangsa terkutuk. Jadi kata Paus Urbanus II, membunuh monster, artinya membunuh umat Islam, seperti itu adalah tindakan suci. Artinya membunuh umat Islam itu demi kasih Tuhan. Itu sudah jadi etikot, keyakinan sudah. Jadi maka wajib bagi kaum Kristiani memusnahkan umat Islam dari Yerusalem. Bahkan Norman Daniel,
Dia tulis buku Islam and the West. Diterbitkan tahun 1960. Jadi semangat crusade, semangat perang salib itu melakukan pembantaian demi kasih Tuhan. Ini pakar sejarah Kristen ini, jujur dia ngomong. Jadi membunuh, membantai umat Islam itu demi kasih Tuhan. Oleh karena itu, tidak heran kata Norman Daniel ini, tidak heran jika pasukan salib itu melakukan pembantaian yang sadis, luar biasa sadisnya terhadap kaum muslimin. Yaitu tanggal 15 Juli 1099 Masehi, bertepatan 493 Hijriah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Dan tulang-tulangnya umat Islam itu sampai sekarang masih diawetkan. Peristiwa 15 Juli 1099 itu masih bisa kita lihat sampai hari ini. Di mana? Di Republik Ceko, Gereja Katedral, Republik Ceko, kawasan Eropa, kota Sedlec. Bapak Ibu bisa buka di Google, di YouTube, ketik aja Gereja Tengkorak, akan muncul ini. Dan Bapak-bapak akan melihat sampai ke dalam ini. Bagaimana tulang-tulang umat Islam. Bahkan jamaah kita, Masjid Taqwa Batu, Pak Karli itu, terbang ke Republik Ceko. Dia cari kota Sedlec, ketemu gereja ini. Dan foto yang saya tayangkan ini sama dengan apa yang difoto beliau. Itu. Sama. Sampai seorang wartawan tanya, kenapa Anda masih mengawetkan, atau masih menyimpan atau mengawetkan tulang-tulang umat Islam ini sampai hari ini? Apa jawabannya? Kami bangga telah membantai musuh Tuhan. Jadi umat Islam itu musuh Tuhan. Musuhnya Gusti Allah. Ya itu keyakinan mereka itu, Pak. Keyakinan mereka. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itulah keyakinan mereka. Dan itu, yaitu jadi keyakinan saya dulu ketika masih kafir. Ya kan? Saya dulu kan dari Kristen Protestan. Tahun 85 baru jadi mu'alaf. 86 masuk Malang. Alhamdulillah, kebetulan kos saya itu masih mahasiswa itu di tempat mubalik senior itu. Kiai Haji Abdullah Hasim, Allah yarham, terus Ustadz Amrizal Arif, itu guru-guru saya itu. Ya, jadi Ustadz senior itu berada di Masjid Al Khairat, Ketawang Gede, di Noyo. Jadi kos di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan ketika masuk ke dalam, kita lihat di atas itu seperti itu. Dibuat seni. Ini tulang-tulangnya umat Islam peristiwa 15 Juli 1099 Masehi. Nah, pertanyaannya, apakah perang salib itu selesai? Belum. Setelah 200 tahun ini, perang besarnya 8 kali, perang kecilnya 12 kali. Sepanjang 200 tahun. Sampai Allah munculkan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Akhirnya dihancurkan pasukan salib itu. Salahuddin wafat, kembali lagi. Yahudi Nasrani menguasai Al-Quds, Yerusalem. Apakah perang salib berakhir? Enggak. Muncul perang salib baru. Sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun oleh Belanda. Apakah selesai? Sampai Indonesia merdeka, apakah selesai perang salib? Muncul lagi perang salib episode yang ketiga. Start bulan April tahun 1992. Sampai di bulan November 1995. Yaitu di Bosnia-Herzegovina. Hampir 250.000 kaum muslimin Bosnia dibantai dengan cara-cara yang biadab. Genosida, pemusnahan massal kaum muslimin. 50.000 muslimah diperkosa dengan cara-cara yang sangat biadab.
Bahkan saya punya videonya itu, Pak. Saya punya videonya itu. Itu sampai kaum wanita muslimah yang hamil itu, Pak. Itu digiring di stadion. Kemudian ujung bayonet itu untuk membedah perut ibu-ibu muslimah yang hamil itu. Kemudian janinnya itu ditebas di depan ibunya itu. Sadis, Pak, sadis ini. Sehingga satu-satunya negara yang berani memberikan pertolongan kepada bosnya Indonesia. Waktu itu dipimpin Presiden Soeharto. Bahkan satu-satunya presiden dunia Islam yang berani turun di lapangan, turun ke bosnya, itu Soeharto, Pak. Yang waktu itu PBB angkat tangan, tidak mau bertanggung jawab terhadap keamanan Soeharto. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah itu cukup menegangkan itu. Ajudan Pak Harto waktu itu benar-benar sampai bersih tegang dengan intelijen Mossad. Hampir tembak-tembakan itu, Pak. Hampir saling tembak. Tapi Alhamdulillah tidak terjadi korban. Nah, ajudan Pak Harto itu sekarang jadi Menteri Pertahanan. Siapa? Jenderal Safri Samsudin. Itu sekarang jadi Menteri Pertahanan. Dulu beliau ngawal Pak Harto. Berani, Pak. Padahal PBB sudah angkat tangan, tidak bertanggung jawab terhadap keamanan Soeharto ketika masuk ke Bosnia. Alhamdulillah, luar biasa ini. Nah, kira-kira Pak Mulyono berani tidak berangkat ke Bosnia? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Artinya perang salib terus berlanjut ke chestnya, ya kan? Di chestnya itu, ya Allah, berapa umat Islam yang dibunuh itu, Pak. Sampai akhirnya Allah gerakkan mujahid. Dari mana? Dari Saudi Arabia. Siapa, Pak? Jenderal Khattab. Jenderal Muhammad Khattab. Dan itu singa yang cukup ditakuti oleh Rusia. Itu. Waktu umat Islam chestnya itu benar-benar ada genosida di sana. Pemusnahan massal kaum muslimin. Itu. Sehingga akhirnya sekarang Alhamdulillah chestnya presidennya siapa? Jenderal Ramdan Kadyrov. Nah itu. Seorang muslim yang taat. Ini. Tapi itu kesayangan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tapi Masya Allah, Pak. Pasukan chestnya itu cukup ditakuti. Ya kan? Bahkan ketika saya berada di Suriah, ya ketika berada di Suriah hampir 2,5 bulan di sana, itu pasukan yang paling ditakuti ya, oleh tentara-tentara Bashar Assad, tentara-tentara Syiah Nusairiyah, itu pasukan dari mujahidin dari chestnya itu. Dan pasukan chestnya itu, Pak, pasukan mujahidin chestnya itu ahli apa, Pak? Sniper tank. Itu cukup ditakuti. Jadi sniper tank, bukan sniper orang per orang. Tank, Pak. Itu ahlinya sudah pasuk mujahidin. Ini. Bahkan dari markas yang saya tempati, itu 500 meter, itu orangnya kok sama pendeknya. Gitu. Berarti saya mikir ini pendek-pendeknya sama. Antum Filipin, Mindanao, iya ternyata orang Filipin, Pak, orang Mindanao, bangsa Moro. Itu 500 meter dari markas yang saya tempati. Bahkan yang luar biasa, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya menemukan seorang ibu, umurnya 54 tahun, namanya Bu Lisa. Dari mana, Bu? New York, Amerika. Loh, kenapa ibu jauh dari New York ke Sam? Apa, Pak, jawabannya? Acceleration, akselerasi amal soleh. Kecepatan amal. Kalau ngandalkan umur, tidak sampai katanya. Jadi akhirnya dia melakukan akselerasi amal soleh. Kecepatan amal. Nah puncaknya amal itu apa? Al-jihad fisabilillah. Gitu.
Jadi tiap pagi mesti bersama dengan saya itu latihan nembak. Latihan nembak di Jabal Akrat itu. Di Gunung Jabal Akrat. Itu. Wajib Pak, di sana itu wajib. Kalau ada orang di sana itu nggak bawa senjata, itu aneh bin ajaib. Aneh Pak. Wajib. Bahkan ketika saya berangkat ke Halab, ke Aleppo itu, bawa dua, Pak. AK-47, M16. Dua itu saya bawa. Jadi dua-duanya saya bawa. Dari AK-47, M16. Itu sudah di sana itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian terus bergerak ke Kosovo, Kashmir, Somalia, Palestina. Thailand Selatan, Patani, itu genosida lagi, pemusnahan massal kaum muslimin di Thailand bagian selatan. Kemudian di Myanmar, Rohingya, lebih sadis lagi Pak. Kaum muslimin Rohingya itu tragis sekali, sangat-sangat mengerikan. Di tengah-tengah mayoritas Buddha. Kemudian Moro, Filipina Selatan, kawasan Mindanao. Itu yang nyerbu kaum muslimin di Mindanao Selatan itu tidak hanya pasukan Filipina, tidak hanya tentara-tentara elitnya Filipina, tapi juga pasukan elit Amerika. Pak. Hampir 3.000 pasukan elit Amerika itu bersama dengan pasukan elit Filipina itu terus melakukan genosida, pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina Selatan. Itu. Sampai sekarang itulah di mana-mana minoritas muslim. Kemudian Indonesia kena jatah perang salib episode yang ketiga. Tahun 2000. Yang sudah pernah saya sampaikan. Ada saksinya ini. Pak, siapa namanya dari Ambon ini? Ya, itu saksinya beliau itu. Tahun 2000. Hampir 3.000 umat Islam dibunuh. Saat sholat. Ya Pak Tuarika ya. Ya. Itu hampir 3.000 saat umat Islam sholat Idul Fitri. Itu 1 minggu sebelum kejadian, bertruk-truk itu, semua truk-truk itu menuju gereja. Bawa apa ini? Senjata. Sehingga tepat sholat Idul Fitri, umat Islam sholat Idul Fitri, itu sudah terjadi genosida, pemusnahan massal kaum muslimin. Bahkan TNI waktu itu sudah siap digerakkan. Makanya ada kurang lebih 70 ulama se-Jawa Timur diundang di Surabaya. Waktu itu yang memberikan presentasi Kepala Bakin, Bapak Letnan Jenderal Z. A. Maulani. Jadi TNI sebenarnya sudah sigap untuk mencegah genosida itu. Tapi ternyata, kata beliau, ribuan pasukan elit Amerika itu sudah disiapkan di Filipina. Nah kalau Indonesia tetap memasukkan TNI, pasukan TNI masuk ke Ambon, sudah. Itu sama saja dengan perang frontal antara gajah dan kambing. Amerika kan gajah. Indonesia kambing, Pak. Tidak mampu Pak Indonesia. Akhirnya kebijakan pemerintah waktu itu minta kepada Ustadz Ja'far Umar Thalib, Allahumma yarham, memimpin laskar jihad. Jadi sipil yang dimasukkan untuk mencegah genosida itu. Masya Allah waktu itu Ustadz Ja'far Umar Thalib. Jadi beliau menceritakan, jadi pada saat awal-awal masuk laskar jihad itu kan ada tokoh yang di Ambon itu ada tokoh, kalau bahasa Jawa itu otot kawat balung osi. Istilahnya kebal sudah ini. Jadi dia ini paling ditakuti se-Ambon. Akhirnya Ustadz Ja'far melepaskan pedang, langsung ditepas. Nah dari situlah kalangan Kristiani Ambon itu langsung drop. Ternyata orang yang paling kuat, yang otot kawat balung besi, ternyatanya seperti itu saja dihabisi oleh tokoh Islam, Ustadz Ja'far Umar Thalib itu. Sehingga alhamdulillah reda. Genosida itu berhenti.
Tapi korbannya hampir 3.000-an. Bergeser ke Poso, hampir 1.000-an. Luar biasa. Belum berhenti ke Xinjiang. Xinjiang itu dulu punya negara sendiri, namanya Turkmenistan. Yang sekarang namanya Uighur. Bangsa Uighur. Itu ya genosida juga. Pemusnahan massal kaum muslimin di Xinjiang, Cina. Afghanistan, pada saat George Bush. Irak, Pakistan, Yaman. Ya, Pakistan itu perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Yajiristan, kemudian Yaman, Libya, Mesir. Balik lagi Suriah pada masa George W. Bush. Diteruskan Barack Obama. Lanjut. Kembali lagi Gaza. Apa genosida yang terjadi di Gaza? Hampir 24.000 sampai hari ini umat Islam dimusnahkan oleh sebuah konspirasi global Yahudi dan Nasrani di Gaza, Palestina. Dan ini akan terus berlangsung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Yahudi dan Nasrani ini berambisi betul untuk menguasai Yerusalem, Palestina, kota Yerusalem, Palestina? Ternyata ini sudah menjadi visi misinya sejak tahun 1600. 1600. Ini organisasi yang paling tua di muka bumi ini. Namanya Free Masonry. Pembangun yang bebas. Jadi kenapa simbolnya mata satu, jangka, mistar, di sini ada tulisan G. Jadi kalau kita punya globe, bola bumi itu, kita letakkan jangka, mistar, ya kan? 33 derajat lintang utara, kemudian 33 derajat bujur timur dari garis meridian waktu dunia, Greenwich, itu ternyata itulah kota Yerusalem. Artinya apa? Kolaborasi Yahudi dan Nasrani, kalau ingin menguasai dunia Islam, kuasai Yerusalem, Palestina. Itu sejak 1600-an. Akhirnya muncul lagi sebuah organisasi Zionis Yahudi. Dimunculkan waktu kongres pertama tanggal 29 Agustus 1897 di kota Basel, Swiss. Itu. Yang dimotori oleh Theodor Herzl. Kembali lagi untuk menguasai dunia Islam, kuasai Yerusalem, Palestina. Dan ternyata sampai hari ini seluruh provinsi Palestina sudah dikuasai. Tinggal satu yang belum. Gaza, Palestina. Jadi hakikatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seluruh dunia ini sudah dikuasai oleh Zionis Yahudi. Tinggal satu, Gaza, Palestina. Jadi seluruh dunia sudah dikuasai. Tinggal satu, Gaza. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam doktrin Kristiani, Yesus Kristus itu akan turun ke bumi untuk kedua kalinya sebelum berakhirnya kehidupan manusia ini. Ini syaratnya apa? Syarat kedatangannya itu apa? Yaitu dikobarkan perang. Namanya perang Armageddon. Armageddon. Nah, itu. Ini syarat, Pak. Supaya Yesus Kristus cepat turun. Jadi seperti itu. Jadi ini mereka meyakini perang ini ibarat peperangan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Nah, kekuatan baik itu menurut mereka Yahudi dan Kristiani. Kekuatan jahat itu umat Islam. Ini keyakinan mereka, Pak. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Yahudi dan Kristiani mendirikan untuk mempercepat kedatangan Yesus Kristus, Mesias, itu wajib didirikan negara Israel Raya dengan menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota abadi. Itu keyakinan, itu yang disebut dengan doktrin milenium sejahtera.
Jadi dengan demikian kesimpulannya, konspirasi Armageddon itu konspirasi pembantaian umat Islam oleh Yahudi dan Kristen untuk melempangkan jalan bagi Yesus Kristus untuk cepat turun ke bumi. Itu. Ini ada di dalam Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru. Ini keyakinan mereka. Jadi kalau disimpulkan bahwa Bapak, ini kesimpulannya ini. Prosesnya itu seperti ini. Sekarang ini zaman gereja. Artinya apa? Gereja harus menguasai dunia. Makanya di kalangan negara-negara barat itu disebut evangelis, penginjilan. Kalau di Indonesia, pemurtatan atau kristenisasi. Gitu. Jadi gereja harus menguasai dunia. Kemudian baru Yesus Kristus itu akan turun ke langit. Setelah turun ke langit, umat Kristiani itu akan diangkat ke langit. Untuk apa? Jamuan makan bersama Tuhan. Jadi nanti umat Kristiani itu jamuan makan bersama Tuhan di langit. Nggak tahu makannya makan apa, Pak. Ya. Masuk Tuhan ikut makan juga. Ya, ya. Nah itu. Jadi itu keyakinan mereka. Dan itu ya juga keyakinan saya dulu, Pak. Dulu, sebelum tahun 85. Ya, dulu. Ya kan? Jadi seperti itu. Dan ketika Yesus Kristus turun ke langit ini, itu di bumi akan terjadi fitnah, peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi. Kalau bahasa kita, Malhamatul Kubro. Nah itu. Baru ketika Yesus Kristus itu yang namanya doktrin milenium sejahtera. Jadi doktrin milenium sejahtera itu sudah menghegemoni di kalangan tokoh-tokoh Yahudi dan Kristen di seluruh dunia, termasuk di Malang. Itu. Umat Kristen di Malang. Itu baik dari kalangan Ortodok, Katolik, Protestan, Advent, Mormon, Bethel, Betani, Tiberias, sekte kesaksian Yehova, dan lain-lain. Bahkan itu ditulis oleh Stephen Sizer itu Christian Zionist Roadmap to Armageddon. Jadi Kristiani dan Zionis Yahudi peta jalan menuju perang Armageddon. Dan itu digambarkan di dalam kitab Injil Yohanes, kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 4, ayat 11 sampai 13. Ada, Pak, itu keyakinan mereka itu. Makanya umat Islam harus paham ini. Mereka punya keyakinan seperti itu. Jadi nggak boleh disalahkan. Keyakinan seperti itu. Bahkan saya buka dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 16. Itu ada seruan perang Armageddon. Di mana? Ini, Pak. Lembah Megiddo. Palestina. Jadi nanti peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi itu ada di sini. Kalau dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asaratus Sa'ah itu yang disebut dengan Malhamatul Kubro. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu pohon di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu pohon itu bisa berbicara dan memanggil, ya lu bunuhlah. Kecuali pohon Gharqad. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Dan hadis ini dipercaya oleh orang Yahudi, Pak. Makanya di Israel sekarang sibuk nanam pohon Gharqad. Nah, kalau umat Islam tidak percaya, kebangetan, Pak. Wong Yahudi Nasrani percaya kok. Hadis ini dipercaya. Nah, jadi Malhamatul Kubra ini perangnya nanti di sini, ini di lembah Megiddo, Palestina. Jadi memang Palestina itu ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bumi peperangan sampai akhir zaman. Makanya kenapa Allah ingatkan bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dalam surah Al-Imran ayat 140 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu.
Waliya'lamallahu alladziina amanu. Dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hambanya yang amanu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Wallahu la yuhibbut dzalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Insya Allah kita lanjutkan Jumat kelima. Tidak ada Jumat kelima, berarti bulan depan Senin kedua. Insya Allah. Oh, sudah masuk Ramadan. Oh, tahun depan ya. Iya, Pak, tahun depan. Bukan bulan depan, tahun depan insya Allah. Ya, mohon maaf. Tahun depan kita lanjutkan Senin kedua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis.